La nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kemarin, masih berkaitan tentang jauh saking panjenenganipun Abu Talib Al-Bakri radhiyallahu anhu, berkaitan tentang masalah dosa-dosa besar. Salajengipun panjenenganipun ngendikaken wa wahidatun fi jami'il badani wa hiya uququl walidaini. Hadirin ingkang kula mulyakaken, ada satu dosa besar yang dilakukan seluruh anggota badan, melibatkan semua anggota badan kita, baik itu anggota badan ingkang berbentuk jasmania yang bisa kita lihat, kita raba dan kita rasakan, termasuk hati juga terlibat di dalam dosa ini. Apa itu? Inggih punika uququl walidaini, berani durhaka kepada kedua orang tua. Niki rikala wonten tiyang melakukan pendurhakaan kepada kedua orang tuanya, maka yang dosa bukan hanya tangan, yang dosa bukan hanya kaki, bukan hanya mata, tetapi seluruh anggota badan kita niki mugi terlibat berkecimpung dalam dosa ini. Meloni kalau kita berbicara masalah birrul walidain, jika Allah barengaken perintah menika kalian perintah berbakti menyembah dumateng asmanipun Gusti Allah. Allah meninggalkan wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana. Wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Niki dua perintah ingkang dipun rangkai dalam satu ayat. Ketika Allah mengutus dumateng kita untuk berbakti kepada Allah dengan cara menyembah kepada Allah dan jangan kita berbuat syirik kepada Allah, maka Allah menyertainya dengan perintah untuk birrul walidain, ngabekti berbuat baik dumateng kedua orang
para sahabat itu Allah jauh wis kesuwen dari dulu akhirat besok. Siksaannya akan aku berikan langsung kalau dheweke iki ana ing alam dunya. Kita si para hadirin, kenyataan yang ada, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, naudzubillah min dzalik, uripe gak bakal enak berpenak di alam dunia. Rupa-rupa kemawon sesambungan urip iki mesti bakal menghargai kepada anak tersebut. Apa itu berupa sulitnya mencari ekonomi, apa itu berupa bentuk rumah tangganya kocak-kacir amburadul, apa itu bentuk-bentuk siksaan yang lainnya, Allah merupakan teguran dari Allah ingkang keras. Itulah walidin. Gak bakal boleh enak berkepenak opo maneh bahagia boten sebab napa Rasulullah sampun ngendikaken kesempatan inggih punika dosa yang dipercepatkan siksaannya oleh Allah ketika berada di dunia, silaturahim dan napa ngapunten mutuske silaturahim dan bani kepada kedua orang. Hadirin ingkang kula hormati saking kula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu ayat ingkang ngangge bahasa ingkang sami tapi digunakan untuk kedua hal yang berbeda. Rikala Allah Subhanahu wa taala paling berbunga dengan kita sebagai orang-orang yang taat dengan pengasahanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah mendikatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebab dari apa sesuatu yang mereka kerjakan di dunia yang mana aku telah berjanji kepada mereka. Bunga ono marang umatmu sing taat marang aku, sing ngabekti marang aku, berilah berita gembira dengan adanya surga di sisi al-akhirah. Wonten ing ayat menika Allah menggunakan kalimat berilah kabar gembira supaya kita menika merasa gembira karena ada janji Allah seperti itu. Tapi pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang lainnya, Allah mungkin mendikatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab siksaan yang pedih. Kita pikir menawi wonten ing ayat niki Allah memberikan ayat seperti itu, maklum wajar sing dibebungah wong sing taatnya Allah digembirakan dengan surga. Tapi ayat ingkang ngandhap, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada mereka ingkang badhe dipun azab wonten ing punika al-akhirah? Kaitanipun kalayan kebiasaan manusia ketika melakukan dosa ketika di dunia. Sebab-sebabipun dia menika dibuai oleh dosa, kemaksiatan. Ini sebab piyambakipun merasa bangga dengan adanya kemaksiatan yang dilakukannya. Dalam istilah bahasa Arab dipunamakan istibsyar. Dia merasa gembira dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Karena merasa gembira, senang, puas dengan hasil kejahatan yang dilakukannya, dengan hasil kemaksiatan yang dilakukannya, akhirnya timbullah sesuatu yang lainnya. Inggih punika napa merasa yang dilakukan itu adalah
barang sholat tasbih hilang. Ini meremehkan terhadap dosa yang dilaksanakannya. Untuk itu kami pun istighfar. Dengan adanya istighfar diawali dengan istighfar. Apa itu? Merasa bangga ketika dia melakukan dosa itu, merasa berhasil, sudah berani mendurhakai Tuhan Allah, wis berhasil menentang aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Mila para hadirin ingkang kala hormati, sehingga kala mengatakan wonten sebagian ulama ingkang dikatakan di dalam pernyataan itu, tiang-tiang ingkang selalu melaksanakan kedurhakaan kepada Allah, katakanlah itu melakukan kemaksiatan, nilainya lebih kecil daripada seekor anjing. Monggo kita pikir, anjing binatang yang disebut-sebut dalam Al-Qur'anul Karim, ngapunten umpama dirambut api, dipelihara dengan baik oleh yang punya, setiap hari diperkamakan, ngapunten dicawisi minumannya, kotorannya dibersihkan dan sebagainya, lulut kok karo darani, lulut dengan tuannya, jinak dia. Itu anjing. Sementara manusia engkang saben dintenipun dipun rambut Gusti Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, saben dina dijatah oleh Allah. Cek wani-wani ini merjam menapa ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Ibarate cara Jawa unen-unene kok wani nyatek ngrayah marang jagane iki menika Gusti Allah. Wong asu wae dijaga kaya ngono, luluti kaya ngono jinani. Yang notabene adalah binatang ingkang di dalam Al-Quran dibahas tentang kenajisannya. Apalagi manusia sing berdino dirambut Gusti Allah, cek wanini karo pengiran, maka akhlaknya lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Langsung dengan masalah pokok orang ini kan belum melihatkan sebab sampai mesti besar merasa bunga, merasa gembira berhasil melakukan kedurhakaan kepada Allah, kemudian menganggap kecil dosa-dosa yang dilakukannya. Sementara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti menerangkan dengan sahabat ketika Rasul berbicara masalah dosa-dosa besar, Kanjeng Nabi mengibaratkan, tahukah Anda bahwa gunung yang sebesar itu adalah terdiri dari butiran-butiran atau mikroplastik yang kecil. Artinya apa? Kalau ada orang yang menganggap dosa itu dosa yang kecil, ini salah. Sebab apa? La shobirota ma'al istimror, tiada dosa itu dianggap kecil apabila dilakukan dengan istimror, yaitu dilakukan dengan terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi dosa besar juga. Hadirin, akhirnya apa? Setelah dia istimsar, merasa gembira dengan dosa yang dilakukan, istighfar, merasa kecil dosa yang dilakukannya, dianggap itu dosa yang remeh, kemudian dia melakukannya dengan terus-menerus. Akhirnya yang terakhir terjadilah tertipu dengan angan-angannya sendiri, tertipu dengan anggapannya sendiri, tertipu karena perbuatan pun piyambak. Empat inilah ingkang kebiasaanipun ingkang mengelabui seseorang, akhirnya selalu berbuat dosa dan kedurhakaan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Para derek para hadirin ingkang kula hormati, sehingga kalau melihatkan langsung dimatik dawuhipun panjenenganipun Abu Talib Al-Makki, dados dosa-dosa yang dilakukan seseorang yang melibatkan seluruh anggota badan kita,
inggih punika arupi uququl walidain. Temrikilah pentingipun Allah selalu memesan kepada kita sekalian supaya kita berbuat baik, memuliakan, menghormati dumateng kedua orang tua kula lan panjenengan sedaya. Hadirin wonten sebagian ulama ingkang menafsiri kalimat al-walidain wonten ing ayat kala tidak hanya sebatas kedua orang tua kita yang melahirkan kita wonten ing alam dunya bukan bapak ibu kita, tapi juga masuk dalam ayat ini ada orang tua yang melahirkan pasangan kita, ngapunten suami atau istri kita ingkang biasa kula panjenengan menyebutnya dengan istilah saudara moro. Lan ngapunten Mbak, nggih ngapunten ana wong mantu lha kok gak laku karo ibu piye. Nggih, rasa hormatnya kepada orang tuanya padahal sudah menjadi musuhnya, hukumnya sama dengan orang tuanya sendiri sampai di dalam masalah membatalkan wudu saja tidak membatalkan wudu apabila bersentuhan, sebab memang hukumnya sama dengan kedua orang tuanya sendiri. Niki wonten ahli tafsir yang menafsir al-walidain wonten ing kalimat ayat tersebut bukan sebatas orang tua bapak ibu kita yang melahirkan kita, tetapi juga orang tua yang melahirkan pasangan-pasangan kita. Yaitu suami atau istri kita, tegese yo api marang tua. Niki para hadirin kang kula hormati sehingga kalau muliaken kelengkapan jauh saking panjenenganipun Abu Thalib Al-Makki ingkang kesimpulanipun apapun itu yang namanya dosa yang dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan, sebaiknya bahkan bukan sebaiknya, kewajiban bagi kita untuk hati-hati jangan sampai kita laksanakan. Sebab hakikatnya semua dosa-dosa itu, apapun dosa itu, dosa kecil ataupun dosa besar, maka akan menyebabkan kita mendapatkan jatah azab di surga dan alam akhirat itu, kecuali kalau Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Tapi ini merupakan satu pertanyaan, sebab masalah mengampuni dosa itu bukan hati nabutan buat hakikun Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah menyatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang dikehendaki oleh Allah, dan juga Allah akan mengadab menyiksa kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti semuanya hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Kita tinggal meminta, berdoa, tapi yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhirnya, masukkah kita dalam kelompok yaghfiru liman yasha, atau sebaliknya kita masuk dalam kelompok yu'adzibu man yasha? Wallahu a'lam, kita bertentangan. Tapi kita tetap berdoa di tengah sanjung Allah, yang nyuwun di tengah sanjung insyaallah